Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Dan seperti luar biasanya, di video kali ini kita akan sama-sama untuk menyaksikan cuplikan video yang menarik tentang jalannya berita politik hari ini. Dan semoga video-videonya ini bisa memberikan informasi kepada kalian, bisa mengedukasi dan menghibur kalian. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's go. Host kewalahan Habib versus Deddy hampir adu jotos. Setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega Ya? menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap bukan orang ketua umum. yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan Oke. dapat mengajukan diri sebagai Ada di mana? hukum Pak? online. Iya, hukum online. Ya. Di produknya Jadi apa? Undang-undangnya dengar dulu apa? dong. Enggak, undang-undangnya apa? Loh, tadi saya tanya undang-undang ke lu, lu Makanya nggak saya jawab. balikin Gua ke ngomong Anda dulu jawab dulu dong. undang-undangnya apa? Weh, Jawab dulu di sini undang-undangnya apa? disebut. Saya nggak mau jawab. Isi terus. Saya nggak mau jawab. Jawab undang-undangnya apa? Saya tidak mau jawab. Jawab undang-undangnya apa? Tidak mau jawab. Makanya Anda Saya jangan tidak mau nanya, jawab. tidak nanya. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, Jawab. tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya, jawab dong. Setiap orang Di mana berhak undang-undangnya? mengajukan diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak, Ya. Astaga. oke, untuk menjadi amicus curiae. Hei. Sampai Hukum sekarang, online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Panas. tidak Anda nggak ngerti, mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Abdul. kita. Dia jangan soal nanya, soal Betul. ancam orang. Ya. Boleh nggak Saya kita sebutkan sumber tadi, oke? Soal undang-undang saya tidak Undang-undangnya nggak tahu kan Ya. lo? Saya menyebut sumber. Ya nggak Nggak tahu. tahu. Undang-undangnya Ada yang apa? gua jawab Sebentar. nggak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa? saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap orang berhak. Hostnya sampai kebingungan. Tukang kutip lo. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah. Sebentar. Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturan punya ilmu, mana? Saya bisa tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan pemirsa di rumah, saya tidak akan digas. melanjutkan diskusi Pak- ini. Kalau kondisinya Pak seperti ini, Deddy, saya tidak akan lanjutkan. Sebentar, saya harus sudah kembali. Bapak-bapak, Iya, terserah. Apa? boleh nggak Terserah lu kita mau apa? berdiskusi Jualan dengan Denny. beradab ya? Jualan Denny. Mau apa? Jualan Denny. Lu mau apa Saya juga sudah- gua ladenin. Oke, saya harus Lo sudah jual, selesai gua ini, tidak borong. bisa saya lanjutkan diskusi, akan saya putus Lo sebentar. jual, Kami akan gua kembali borong. sesaat lagi. Tahu, setiap orang Sampai apa ini teman-teman? Hostnya sampai jengkel. Lo mau apa? Gue ladenin. Ya, sikap mereka kan jadi tontonan dan jadi candaan bagi netizen yang menyaksikan ini ya. Ini apa ya? Bolone masih bikin macet Jakarta. Bolone masih ora sepele. Ini kapan kah dia uploadnya? Piye jare lo? Ki Sebuah tempat kalau sudah didatangi oleh Bapak Presiden Joko Widodo pasti sudah bagus, indah, menawan, dan rekomendasi untuk dikunjungi. Oleh karena itu, jauh-jauh dari Jawa Timur aku datang khusus ke Pasar Buah Brastagi ini yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Buahnya macem-macem rek, pilihannya wakeh gitu. Ada mangga, ada apukat, ada jeruk, ada markisa, ada buah naga, ada klengkeng, ada salak, macem-macem. Aku juga sambil mutu-mutu ini biar punya kenang-kenangan kalau pernah datang ke sini, ya kan? Buahnya seger-seger yang datang dari seluruh mancanegara kayaknya. Bentar-bentar, kok kayak artis ya? Artis siapa ini ya? Nggak tahu lah. Yang penting aku mau menikmati markisa. Oh, itu buah markisa enak tuh. banget, Rek. Mantep rasanya. Apakah kalian pernah datang ke sini dan menikmati buah yang ada di Pasar Buah Brastagi ini? Kalau pernah, komen ya. Kita Aku seumur hidup belum pernah makan markisa sumpah guys. sharing-sharing. Saya itu ketagihan, rasanya pengen balik ke sini tiap tahun. Ini ada Mangganya mangga segar-segar. kecil, namanya mangga udang, Rek. Maka udang, Cik, kalau ya. di Manado itu mangga telur. Aku tak lanjut jalan-jalan. Siapa Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang Bali, Pak Jokowi ada Kalimantan dan Sumatera yang mencintai dia. Kalau hari ini kalian terus-menerus membangun opini dengan pemaksulan, merusak foto beliau, memaki-maki beliau, kami diam bukan kami takut. Kami akan lawan kalau terus-menerus seperti ini. Dan hari ini kita Timur Indonesia Bersatu
Jokowi dia tidak pernah sendiri. Pak Jokowi ada orang Papua, Pak Jokowi ada orang Maluku, Pak Jokowi ada orang Sulawesi, Pak Jokowi ada orang NTT, NTB, Pak Jokowi ada orang... MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil presiden. Sakit hati nih ya. Belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Padahal Gibran sekalipun masih kecil seperti itu sudah lebih cukup dewasa dari Anda, Pak. Harus seperti anak kecil yang nangis nggak dapat permen. Repli. Nabi Muhammad saja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi Rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil presiden, mau memimpin negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya minimal diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming akan dilakukan. Allahu Akbar. Sekali lagi Gibran didiskualifikasi. Allahu Akbar. Berisik. Kesabaran orang itu ada batasnya. Kami anak-anak jenderal pun ada batasnya. Kalian telah mempertontonkan narasi-narasi kerdil kepada kami. Kalian mengatakan kami memilih Pak Prabowo karena bansos. Hei. Kami memilih Pak Prabowo itu dengan hati nurani kami. Asik, Pak. Menginginkan Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Kita ingin menuju Indonesia emas. Kami paham mana yang hanya ambisi belaka untuk menguasai Indonesia. Jadi jangan mengkerdilkan kami memilih Pak Prabowo hanya karena bansos. Heran. Sabar. Kesabaran orang ada batasnya. Kalian menginginkan suara Pak Prabowo 0. Hei, kalian pikir kami robot? Iya. Kami anak bangsa. Sah. Secara demokrasi yang jujur dan adil, kita sama-sama ke TPS untuk mendukung dan mencoblos Bapak Prabowo. Kalau nggak mau kalah, nggak usah ikut aja kalian ikut. Nggak usah, kalau nggak mau kalah, nggak usah ikut aja kalian. Heran aku sama kalian. Kesabaran orang itu ada batasnya. Kami pun bisa bergerak. Ingat, kami bisa bergerak. Bukan kalian saja. Kami bisa bergerak, ingat itu. Ayo anak-anak jenderal, kepalkan lagi semangat kalian, kepalkan lagi militansi kita untuk kita kawal terus Bapak Jenderal kita menuju istana dan sampai dilantik. Salam 2 jari kawan-kawan, salam Prabowo Gibran. Misalnya Bang Rafli juga banyak menipu kita juga, atau mungkin pada saat itu tidak ikut. Natalius ini cinta sekali dengan saya. Mestinya dia bikin opening statement dulu kan. Dia bahas saya setelah saya ngomong, setelah dengar omongan saya. Tapi nggak apa-apa, karena dia begitu cintanya. Natalius pikir, Anda nggak punya bahan jangan-jangan? Cinta. Ada bahan nggak untuk ngomong sidang MK kemarin? Masa Komnas HAM dulu? Begini. Oh ya boleh. Kan tadi kan minta untuk tidak boleh dipotong. Masa sekarang inilah sebenarnya tidak konsisten. Ya kalau tidak konsisten sederhana begini, bagaimana meminta konsistensi dalam penegakan hukum di Mahkamah Konstitusi? Susah, Bos. Jadi, saya ingin sampaikan ada beberapa hal. Kenapa saya menyebut? Karena variabel-variabel yang disampaikan, diucapkan itu adalah variabel kesimpulan yang disampaikan 01 kepada Mahkamah Konstitusi. Maka, saya mau ingin sampaikan beberapa hal dengan menyebut tadi pengacara. Kedudukannya sebagai pengacara, bukan sebagai individu. Ya, banyak hal yang salah, misalnya seperti bansos BLT tidak melalui Kementerian Sosial. Kan yang tidak mau ingin kasih bantuan langsung, tunai langsung itu kan kemarin dalam pengakuan itu oleh Menteri Sosial. Sejak jadi Menteri 2020. Risma sendiri, jadi waktu itu saya nonton 10 kali di YouTube. Ini Bang pengacara 01 belum tentu nonton. Mungkin pada saat itu lebih banyak tidur. Jadi nggak paham. Tadi bilang BLT El Nino tidak melalui Kementerian Sosial. Yang Kementerian Sosial pegang itu adalah yang transfer langsung. Jadi tidak ada namanya bantuan-bantuan yang sifatnya
bantuan berupa beras dan lain, itu melalui Kementerian Sosial. Kemarin penjelasan dari Ibu Risma, dan itu dilakukan 2020, bukan baru. Itulah sebenarnya kalau saya mengupas satu persatu penjelasan tadi dari posisi 01, sebenarnya banyak yang salah, banyak yang belum mendengar juga pada satu. Itu yang pertama, satu. Misalnya Bang Rafli juga banyak menipu kita juga, atau mungkin pada tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Catatan saya, 2004 sampai 2022 yang dipenjarakan karena tindak pidana korupsi. Ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga. Ada 24 gubernur. Wow. Dan 162 bupati dan wali kota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, diantaranya komisioner KPU, KPPU, dan KY. Dan juga ada 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia. Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Tidak. Berkurang. Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Menurut saya, Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Inilah ya teman-teman ya, kenapa sih sampai sekarang nggak disahkan? Hasto seret Megawati ke jurang. Amicus curiae atau pandangan hukum diberikan oleh pihak ketiga di luar pihak yang berperkara dalam persidangan. Amicus curiae yang diberikan oleh Megawati Soekarno Putri adalah bentuk intervensi kekuasaan kehakiman yang tidak sah secara hukum. Identitas Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP tidak bisa dilepas dan dipasang sesuka hati. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP, Ketua Umum dipilih dan diganti berdasarkan Kongres Partai. Wacana pengajuan amicus curiae Megawati Soekarno Putri sebagai warga negara Indonesia biasa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tidak lebih dari bualan politik. Hasto memaksakan argumentasi hukumnya sampai menurunkan derajat Ketua Umum Partai. Pembisik PDIP Hasto Kristianto terus berbohong dan larut dalam imajinasinya untuk mempertahankan posisinya di partai. Langkah tersebut tidak lebih dari langkah putus asa untuk mengganggu suara rakyat. Sudah jelas pengajuan amicus curiae Megawati salah karena beliau adalah ketua partai pengusung utama Paslon 03, sedangkan amicus curiae harusnya diajukan pihak ketiga yang bukan penggugat atau tergugat. Namun bisikan bohong Hasto yang mengarahkan Megawati membuat tulisan dan berbicara terkait amicus curiae seakan malah menjerumuskan Megawati ke dalam jurang. Tapi kita akan lihat sekarang, saudara, kondisi di depan gedung DPR RI Jakarta. Anda lihat bahwa pihak kepolisian juga mulai menembakkan water cannon ke arah kelompok massa di depan halaman gedung. Tanya, Senayan membara, reformasi jilid 2 sudah mulai, Jokowi dipaksa turun, rakyat menuntun demokrasi dipulihkan lagi. Aduh, ini seperti memancing-mancing kesabaran pendukung-pendukungnya Pak Jokowi. Gimana coba kalau misalnya pendukung Pak Jokowi ini bertindak dan sudah kehabisan kesabaran, kemudian turun menandingi aksi massa tersebut, kan bisa terjadi perpecahan. Dan juga banyak yang terus memprovokasi para pendukung Pak Prabowo. Padahal sebenarnya pendukung Pak Prabowo Gibran ini sebenarnya akan segera turun untuk melakukan aksi karena mungkin sudah kehabisan kesabaran. Akan tetapi ya, Pak Prabowo adalah seorang yang negarawan sejati yang bisa melihat bahwa bisa saja terjadi tindakan perpecahan, pertempuran di sana ya. Bisa saja karena kita tahu pendukung 01 dan 03 ini benar-benar terlihat sangat anarkis dan bisa saja sikap
dan cara mereka berdemo itu bisa memancing kerusuhan agar terjadi bentrokan antara kedua pihak. Ya, untung saja Pak Prabowo cekatan untuk memberikan perintah untuk mengajak para pendukungnya untuk doakan saja diri rumah agar supaya semuanya berjalan dengan penuh damai. Dan ya, kita melihat bahwa ada bau-bau tindakan atau ada sebuah gerakan yang mereka mulai ciptakan untuk memberontak, untuk menolak keputusan MK. Intervensi terus berlanjut, mereka terus melakukan demo-demo yang sudah mulai anarkis. Apalagi nanti jika MK putuskan jika Prabowo Gibran itu atau gugatan terhadap Prabowo Gibran itu ditolak, maka saya nggak tahu, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita harus berharap dan berdoa bersama-sama agar supaya TNI dan Polri kita itu diberikan keamanan dari tindakan gerakan yang anarkis, dan mereka juga harus bertindak dengan cara profesional dan terukur untuk menindak mereka yang mulai memberontak atau makar atas negeri ini. Teman-teman yang memberikan opini, silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit dulu, see you on the next video and God bless.